Dan kami sudah terhubung dengan Ketua Badan Ansor Anti Narkoba Saleh Ramli. Assalamualaikum, selamat sore Pak Saleh. Selamat sore, Assalamualaikum Hmm, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam. Salam Ya. Pak, bagaimana tanggapannya Pak terkait dengan perwira polisi yang menjadi kurir narkoba jaringan internasional? Yang pertama, sebagai Kepala Banyar Nasional, saya mengucapkan prihatin atas kejadian ini. Menurut saya ini sebuah tamparan berat bagi kami atau kita dalam melakukan pemberantasan narkotika di Indonesia, di mana hari ini seperti yang kita lihat di berita bahwa ada perwira polisi yang seharusnya mereka menjadi eh, pelindung dan pengayom masyarakat. Tapi hari ini terjadi, kita lihat justru mereka yang menjadi kurir narkoba. Nah, Banar sebagai organisasi yang selama ini mengkampanyekan eh, terkait dengan peredaran narkoba di Indonesia, ini bagi kami ini sebuah tamparan berat bagi kami dan teman-teman di kepolisian, semakin menguatkan kita dalam melakukan kampanye-kampanye terkait dengan pemberantasan narkoba ini. Baik, Pak Saleh, ini kan kita Ya. ketahui narkoba ini menyasar semua tempat termasuk institusi penegak hukum. Memang biasanya pola motivasi seperti apa ini yang menyasar dan melibatkan oknum-oknum penegak hukum ini? Saya kira yang pertama adalah motif ekonomi. Motif pertama kenapa orang bisa terjun menjadi kurir atau pengedar narkoba adalah motif ekonomi. Karena kita tahu bersama narkoba ini bisa mendatangkan imbal secara ekonomi pada setiap pengedar itu jumlah-jumlah yang besar. Apalagi ditambah dengan situasi dan kondisi hari ini yang kita tahu bersama Indonesia dan negara-negara belahan dunia lainnya hari ini kita ditempa oleh berbagai macam krisis ekonomi dan kasus COVID-19 seperti ini, otomatis orang yang dalam kesulitan, siapapun dia, jika dia ada tekanan-tekanan dari sisi ekonomi, dia akan bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya narkoba seperti ini. Saya kira ini sebagai contoh kecil bagi kita, di mana ingin menunjukkan kepada kita bahwa narkoba hari ini itu menjadi musuh kita bersama, tidak hanya musuh kepolisian terhadap tidak hanya musuh institusi kepolisian, tapi juga musuh seluruh warga bangsa ini, khususnya kepolisian, institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Ini sebuah sebuah tantangan bagi kita bersama. Sekali lagi saya katakan, kita akan semakin memperkuat gerakan bersama kita dengan institusi kepolisian untuk membasmi atau membantu saling bahu-membahu di dalam melakukan pemberantasan narkoba. Menurut Pak Saleh, apakah oknum perwira polisi ini mendapat hukuman yang lebih berat begitu? Karena seperti Pak Saleh katakan tadi seharusnya ia mengayomi masyarakat, tapi justru menjadi kurir narkoba. Saya kira teman-teman di kepolisian pasti akan sangat dengan sendirinya akan melakukan itu. Mereka sangat sadar bahwa saya selalu yakin dan percaya pada sahabat-sahabat teman-teman kita di kepolisian bahwa mereka sangat profesional. Ada oknum-oknum yang seperti ini pasti akan ditindak karena Kapolri sejak dari Pak Tito, kemudian hari ini Pak Idam Aziz itu berkomitmen bahwa jika ada aparat kepolisian baik di tingkat terbawah maupun tingkat perwira yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap bertentangan dengan hukum, apalagi narkoba seperti ini, saya percaya bahwa sahabat-sahabat atau teman-teman kita di kepolisian akan menindaknya dengan tindakan yang seberat-beratnya, karena ini sangat mempermalukan institusi kepolisian. Dari kacamata Pak Saleh, seperti apa proses hukum yang memang pantas diberikan khususnya untuk oknum-oknum seperti ini? Saya kira polisi lebih paham hukuman seperti apa yang harus diberikan, tidak hanya sekedar pemecatan dari institusi kepolisian, karena dia pasti akan dipecat. Tapi masyarakat menunggu, khususnya kami sebagai aktivis gerakan anti narkoba, untuk melakukan agar kepolisian bisa melakukan tindakan-tindakan atau hukuman-hukuman yang lebih berat, karena mereka adalah institusi kepolisian, karena ini adalah oknum, bukan institusi, ini adalah oknum dari kepolisian yang melakukan tindak kriminal seperti ini. Maka seharusnya
dia mendapatkan hukuman yang lebih berat dari yang sewajarnya. Walaupun memang di dalam hukuman mungkin ada kita sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada, tapi karena ini yang melakukan adalah oknum dari sebuah institusi, maka seharusnya dia mendapatkan hukuman yang lebih berat dibanding dengan yang lain-lainnya gitu. Yang terpenting bagaimana agar kasus ini bisa menimbulkan efek jera begitu Pak Saleh, agar tidak ada lagi oknum-oknum di institusi kepolisian yang terlibat jaringan narkoba. Iya, maksud saya bukan hanya untuk menimbulkan efek jera, tapi juga bisa menjadikan pelajaran kepada institusi teman-teman di kepolisian, anggota kepolisian, dan menjadi salah satu titik di mana kita memberikan sebuah pembuktian kepada masyarakat bahwa kepolisian, institusi kepolisian benar-benar melakukan tindakan yang luar biasa, melakukan tidak pernah membeda-bedakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal, khususnya narkoba ini. Karena kita tahu bersama narkoba ini adalah musuh bangsa yang akan merusak anak didik anak bangsa ini, generasi masa depan bangsa ini, jika kita tidak hindari atau tidak kita cegah sejak hari ini. Oleh karena itu menurut kami dari Badan Ansor Anti Narkoba menginginkan kepolisian untuk terus bekerja sama dengan kami dan seluruh aktivis-aktivis atau kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak melakukan pencegahan pemberantasan narkoba ini, agar terus kita bergerak dalam rangka menjaga generasi bangsa ini terlibat dalam narkoba. Baik, itu harapan kita semua. Terima kasih Pak Saleh Ramli, Ketua Badan Ansor Anti Narkoba sudah bergabung sama kami di iNews Sore.